namanya prosesnya. Jadi kalau misalkan datanya belum ada, nah kita sulit. Nah, itu yang harus menggunakan metode lain. Nah, nanti Bapak dan Ibu insya Allah akan saya lanjutkan berikutnya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang lanjutan bagaimana cara penulisan atau cara merekod persediaan ini di dalam akuntansinya, Bapak dan Ibu ya. Kalau metode di persediaannya tadi sudah disampaikan, kemudian nanti cara memasukkan di akuntansinya ini yang perlu kita ketahui. Tadi kalau dilihat di paparannya Bu Pina, itu ada yang ordernya itu bisa sampai 5 kali. Tadi 5 kali ya Bu Pina ya? Ya, Pak, betul. Sampai 5 kali. Berarti artinya 5 kali dalam 1 tahun itu mungkin saja ada harga yang berbeda. Mungkin saja Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau kita kontrak mungkin harganya akan sama. Nah, ini nature dari setiap perusahaan akan berbeda-beda. Nah, ini yang memang harus kita pahami Bapak dan Ibu ya. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu saya ingin menyampaikan bagaimana pencatatan ini masih di slide yang sama Bapak dan Ibu di pertemuan kelima itu ada setelah menghitung ongkosnya itu ada cara menentukan jumlah persediaan Bapak dan Ibu ya. Karena kalau di perusahaan yang banyak disorot gitu ya, atau banyak yang berdiskusi itu memang di bagian pencatatan di akuntansinya. Nah, Bapak dan Ibu, ini cara menentukan jumlah persediaan itu bukan di metodenya Bapak dan Ibu ya, tapi cara nanti menyimpan di dalam masalah keuangannya. Jadi yang pertama ini ada penentuan secara fisik, ada penentuan book inventories. Nah, metodenya ada yang digunakan metode FIFO, metode average method, kemudian ada LIFO. Bapak dan Ibu kalau searching di googling, kalau misalkan metode persediaan, FIFO, average, LIFO ini akan keluar Bapak dan Ibu. Tapi ini adalah metode persediaan untuk pencatatan di keuangan atau di arsip. Berbeda dengan EOQ, kemudian nanti ada MRP, ada probabilistik gitu Bapak dan Ibu ya. Itu adalah metode khusus untuk mencari berapa stok gitu ya yang optimal. Tapi kalau metodenya FIFO, average, last in, atau LIFO itu adalah metode untuk pencatatan di akuntansi. Nah, Bapak dan Ibu, kalau dari istilah mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi nih Bapak dan Ibu ya tentang metode ini. Nah, ini Bapak dan Ibu contoh untuk pencatatan dengan cara FIFO, Bapak dan Ibu, ini didasarkan atas asumsi bahwa harga barang yang sudah terjual dinilai menurut harga pembelian yang terdahulu masuk. Jadi pembelian pertamanya berapa, nah itu yang dicatatkan. Nah, contohnya Bapak dan Ibu di sini, misalkan 1 Januari, persediaan awal 200 unit, harganya Rp10, maka dikalikan menjadi 2.000. 12 Januari, pembelian ada 400 unit, tapi harganya udah berbeda nih, sudah Rp12. Maka nanti dikalikan harganya jadi 4.800. Kemudian 24 Januari pembelian 300 unit harganya 11.000. Ini kalau dikalikan jadi 33.300. Ini harganya berbeda nih Bapak dan Ibu. Nah, beli lagi 30 Januari berikutnya ini berbeda lagi. Harganya 12.000 lagi. Kalau ditotalkan 10.000 unit maka harganya itu menjadi kalau dirata-ratakan ini 11.300 untuk total harganya Bapak dan Ibu ya. Nah, misalkan Bapak dan Ibu, persediaan akhir pada 31 Januari ini secara fisik menunjukkan misal 300 unit. Maka pertanyaannya, berapa nilai persediaannya dan harga pokoknya berapa gitu ya. Kalau di catatan akuntansi biasanya begitu. Nah, maka kalau dengan metode FIFO tentu saja first in, first out. Berarti nanti yang dilihat sisanya. Nah, contohnya dengan pertanyaan tadi, kalau kita lakukan dengan cara FIFO, maka kita akan melihat yang terakhir Bapak dan Ibu ya. Jadi ini bisa dilihat di sini. Nanti karena FIFO itu yang keluar pasti yang di akhir, berarti barang yang datang di sini, yang 2 ini Bapak dan Ibu, nah ini udah keluar duluan. Nah, sisanya berarti yang tanggal 24 dan tanggal 30 ya. Sehingga yang 300 unit ini kalau ditanyakan, artinya dia ada di 30 Januari sama di 24 Januari ya.
Berarti kalau kita cek yang 100 unitnya harganya ini yang karena terakhir nih, yang 30 Januari tadi, ini dari tanggal 24 diambil 100 unit. Kemudian yang di tanggal 24 Januari, yang tanggal 24 Januarinya diambil 200 unit. Jadi 30 Januarinya diambil 100 unit, yang terakhir. Kemudian yang 24-nya diambil 200 unit. Nah, tinggal dikalikan dengan harganya, sehingga kalau kita lihat 300 unit ini, karena harganya berbeda, sehingga harga yang muncul ini, total nilai dari jumlah unit tersebut adalah sebesar 3.200. Nah, bila kita melihat dengan cara lain, maka harga 3.200 ini, harga pokoknya adalah 11.300 atau yang total yang tadi di sini Bapak dan Ibu 11.300, kemudian dikurangi dengan 3.200. Maka cost of goods sold-nya atau harganya itu sebetulnya adalah 8.100 gitu Bapak dan Ibu ya. Ini total dari harga yang dengan cara pipo ini. Sampai sini Bapak dan Ibu, kira-kira ada yang ditanyakan dengan cara pipo? Izin bertanya, Pak. Ya, Itu totalnya kayaknya 1.200 ditambah 2.200, 3.400 sih, Pak. oh yang ini Untuk ya. 300 unit. Ya, Siap betul Pak. 3.400, berarti 3.400 Pak ya. siap. Izin, Pak. Iya, terima kasih Pak koreksinya. Berarti ini 7.900 ya Pak ya. Betul ya Pak ya. Silakan ada lagi Bapak dan Ibu. Prinsip utamanya kalau pipo, karena barang-barangnya dianggap sudah diambil di awal, maka pencatatannya sisa dari barang yang terakhir tadi. Clear ya Bapak dan Ibu ya? Oke. Baik, yang selanjutnya Bapak dan Ibu, ini dengan cara LIFO, Bapak dan Ibu. Nah, LIFO itu berarti yang datangnya pertama, dia tidak keluar pertama, tapi yang datangnya pertama disimpan, justru yang datangnya terakhir ya yang dikeluarkan terlebih dahulu. Maka dengan cara tersebut, yang diambil adalah yang datang pertama, Bapak dan Ibu. Jadi contohnya yang 300 ini, diambilkan dari tanggal 1 Januari sama tanggal 12 Januari. 1 Januari kebetulan yang tadi di data awal, ini ada 200 unit. Nah, di 12 Januari ini 400 unit. Maka dari yang 1 Januari 200 unit, yang 12 Januari diambil 100 unit. Sehingga di sini dikalikan lagi, 200 unit dikalikan 10 harganya, kemudian 100 unit dikalikan 12. Harganya jadi 1.200. Total yang 300 unit ini adalah 3.200 Bapak dan Ibu ya. Sehingga kalau ditanyakan berapa cost of goods sold-nya, ya tinggal dikurangkan tadi jumlah rupiah yang seluruhnya berapa dikurangi dengan 3.200 ya. Nah ini 8.100 gitu. Ini cara dengan LIPO Bapak dan Ibu. Sampai sini clear ya Bapak dan Ibu? Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Nah, yang terakhir ini dengan rata-rata sederhana Bapak dan Ibu ya. Dengan rata-rata sederhana. Nah, ini tinggal dirata-ratakan saja Bapak dan Ibu harganya, kemudian dikalikan saja 300 unit. Kemudian nanti dari 300 unit, ini tinggal dikalikan dengan harga yang rata-rata tadi. Maka hasilnya 3.375 tinggal dikurangkan dengan harga pokoknya. Nah, ini saya ingin bertanya ke Bapak dan Ibu, kalau di tempat Bapak dan Ibu, sistem pencatatannya seperti apa nih Bapak dan Ibu? Kalau ada yang pernah terlibat di bagian persediaan, ada yang bisa didiskusikan Bapak dan Ibu silahkan. Kalau ada punya pengalaman, ini coba. Pak Riksan, coba Pak Riksan. Ya, Pak.
Pak Iksan gimana? Pernah melakukan ini Pak di pencatatan persediaan? Sampai saat ini Pak, belum pernah Pak di bagian persediaan. Oke, baik, baik, baik Pak. Berarti untuk pencatatan di arsip keuangannya belum juga ya Pak Iksan ya? Kalau di bagian keuangan dengan bagian saya ini Pak, tersendiri Pak, terpisah Pak. Jadi dia dilakukan rekonsiliasi data Pak biasanya. Kalau Oh, terjadi oke. ya, Siap, siap. Baik, terima kasih Pak Iksan. ya Pak. Kalau Pak Agus pernah Pak Agus? Eh, Jadi gini Pak, sistem di perusahaan kita dari sisi tarif kan sudah ditetapkan Pak. Mhm. Misalnya materai 6.000 dan 10.000. Kita tetap mengacu harganya ya yang 6.000 kita jual 6.000, yang 10.000 kita jual 10.000 gitu Pak. Oke, oke, oke. Jadi karena sudah ditetapkan dari pusat ya Pak ya. Ya, ya, ya. Jadi tidak bisa memutuskan sendiri untuk seperti ini. Kalaupun ada seperti perangko berarti didiskon, makanya kita berdasarkan masa laku dari perangkonya itu sendiri. Diambil dari harga yang terakhir gitu, Pak. Baik, baik. Baik, Pak. Pak Agus, boleh ngintip sedikit kalau di PT Pos, kalau materai di 10.000 itu harga modalnya Pak, biasanya ditahu nggak Pak ya? Di itu Pak, kalau di cabang. Paling kita ditentukan dalam satu keping, misalnya kalau yang terakhir kalau tidak berubah itu misalnya sekitar Rp400 gitu, Pak. 475 kalau nggak salah. Oke. Baik, baik. Jadi sudah ditentukan dari segi fee-nya gitu. Oh, baik, baik, baik. Baik, terima kasih Pak Agus. Yang lain Bapak dan Ibu mungkin ada pengalaman mungkin dari perusahaan yang lain. Kalau ada pengalaman yang tahu mungkin Bapak dan Ibu. Ini ada yang dari Pak Yulido, nih Pak Yulido yang saya tahu nih dari selain dari pos. Pak Yulido gimana kalau di tempat Bapak pernah melakukan ini Pak di persediaannya? Kalau untuk harga itu tuh belum sih Pak. Cuman kalau biasanya kalau Vivo itu di kita itu lebih ke ini Pak, ke racking Pak, penyusunan barang. Jadi Vivo itu kan Hmm. first in first out, ya itu yang masuk yang duluan itu yang dikeluarin dulu gitu Pak. Jadi Oh, bukan oke. dipakai buat apa namanya menentukan harga ini gitu Pak. Oh, bukan untuk pencatatan persediaan ya Pak ya? Iya, bukan untuk pencatatan persediaan, lebih ke apa namanya penyusunan barang gitu Pak. Jadi ada Vivo, ada Vevo kan kalau obat itu kan first expire, first out juga gitu Pak. Oh iya betul Pak. Ah, ah, gitu Kalau Pak. kalau ini Pak misal ya Pak ya, harga yang berbeda-beda terjadi nggak Pak? Misalkan dalam 1 bulan, dalam atau dalam 3 bulan gitu Pak, terjadi nggak Pak dengan produk yang sama? Oh enggak sih Pak. Jadi Oh enggak ya? kalau atau apa namanya perbedaan harga itu nanti ditentukan kalau ada kenaikan gitu Pak. Misalnya ada harga bahan bakunya naik, nah itu nanti harga produknya juga naik gitu Pak. Cuman itu Hmm. kenaikan itu tuh paling setahun tuh sekali gitu Pak. Atau ada Oh, iya. kasus-kasus tertentu apa bahan bakunya lagi jarang, nah itu bisa naik juga gitu Pak. Oh berarti Kalau untuk tidak sehari-hari sih variatif ya Pak ya? nggak ini sih Pak. Apa lumayan relatif gitu Pak, nggak terlalu ini Oke gitu oke Pak. oke. Baik baik Pak. Kan biasanya kalau seperti harga Petramak tuh Pak ya, kan naik turun Pak ya, bisa per bulan, ganti lagi gitu Pak ya. Kalau ini enggak ya Pak? Ya, Kalau di barang-barang di Bapak ya? kalau itu sih nggak Pak, nggak maksudnya nggak terlalu inilah kalau untuk harga itu Pak. Oke, baik baik Iya. baik. Terima kasih. Pak Amin punya pengalaman Pak Amin? Belum ada Pak kalau untuk pengalaman di sini Pak. Oh baik. Kalau Pak Dani Haripan nih Pak Dani. Izin Pak, Ya. saya itu hampir sama sih Pak sama Pak Agus Pak untuk pengadaan barang, materai dan sebagainya itu udah ditentukan sama kantor pusat sih Pak. Kita cuma Hmm. terima aja, terima jadi, terima gitu Pak.
Nah, oke. Baik, baik. Baik. Ah, ini ada Pak Renal. Pak Renal, halo Pak Renal. Pak Renal gimana kalau di Pak Renal? Yang sedang tidak di tempat. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi mungkin ini sebagai tambahan saja informasi Bapak dan Ibu ya. Jadi dalam konteks persediaan itu ada dua hal yang memang biasanya dicatatkan. Kalau orang akuntansi, Bapak dan Ibu, pentingnya adalah untuk konsolidasi di masalah keuangan. Karena tidak jarang Bapak dan Ibu untuk beberapa bahan baku maupun bahan pendukung itu akan berbeda harganya di dalam 1 bulan tertentu, Bapak dan Ibu. Sehingga pencatatannya itu akan dilakukan secara berbeda juga, karena menyangkut dengan biaya modal. Nah ini yang memang Bapak dan Ibu, kita juga perlu mengetahui sistem akuntansinya ketika pencatatan persediaan, karena akan berbeda nilai dari harganya. Nah ini proses ini juga akan berpengaruh nanti Bapak dan Ibu ketika menentukan konteks mana yang menjadi prioritas, mana yang harganya tinggi dan lain-lain. Nah ini di sistem ini. Nah saya lanjutkan lagi Bapak dan Ibu, ada tambahan dari rata-rata ini. Selain rata-rata secara langsung tadi Bapak dan Ibu juga ada yang namanya rata-rata tertimbang. Nah bagaimana rata-rata tertimbang ini Bapak dan Ibu? Kalau tadi kan harganya saja yang dibagi langsung Bapak dan Ibu ya. Kalau yang ini dia dikalikan dulu, kemudian nanti dibagi dengan unitnya Bapak dan Ibu ya. Kalau yang di awal di sini, dia harganya saja Bapak dan Ibu ya. Harga rata-rata dibagi 4. Tapi kalau rata-rata tertimbang, ini yang dihitung adalah jumlah perkalian antara masing-masing. Persediaan awal dikalikan 10, kemudian yang kedua dikalikan 12, yang ketiga dikalikan 11, yang 100 ini dikalikan 12, sehingga total ini dibagikan dengan total unitnya. Nah ini keluarlah rata-rata yang ditimbang. Nah yang ini sama, dikalikan dengan 300 unit, hasilnya kalau dibandingkan dengan ini, yang ini 339, kalau yang ini tadi 3375, jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan rata-rata tertimbang. Nah, penggunaan rata-rata ini juga Bapak dan Ibu diserahkan kepada masing-masing unit mana yang paling mendekati, karena biasanya dicari bias yang paling kecil. Bapak dan Ibu ada juga yang menggunakan rata-rata bergerak. Kalau rata-rata bergerak biasanya nanti dirata-ratakan berdasarkan periode tertentu. Jadi contohnya Bapak dan Ibu ini awalnya 10. Nanti kalau dia bergerak 12, nah nanti di sini rata-rata bergeraknya 10 tambah 12 dibagi 2, hasilnya 11,33. Nanti dari sini dari 12 ke 11 dirata-ratakan lagi 11,22. Kemudian 12 ke 11 ini 11,33 lagi. Nah seperti itu, ini rata-rata bergerak. Jadi rata-rata pun ada rata-rata sederhana, rata-rata tertimbang, sama rata-rata bergerak. Pendekatan yang mau dilakukannya nanti terserah dari Bapak dan Ibu mengambil yang mana yang paling mendekati. Oke, Bapak dan Ibu, kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada. Baik, Bapak dan Ibu ya. Ini ke bawahnya Bapak dan Ibu, ini tambahan saja bagi Bapak dan Ibu. Karena biasanya kalau sudah menerima barang, pencatatan keuangan ini menjadi penting. Karena barang yang disimpan nanti kontrol yang paling efektif itu memang dari biaya. Sehingga kalau jumlah barangnya tidak ada, biayanya muncul, nah itu yang menjadi masalah. Kalau di masalah persediaan seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa prosesnya itu sangat tergantung dari berapa jumlah stok yang ada, kemudian stok itu menimbulkan biaya berapa. Nah itu yang biasanya dicari gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini prosedur ini common saja Bapak dan Ibu, mungkin di tempat Bapak dan Ibu sudah sangat lebih lengkap, karena ini secara umum saja. Contoh ini pembukuan dan inventarisasi, kemudian pengawasan persediaan,
Kemudian catatan penting dalam pengawasan persediaan, biasanya permintaan yang diberi, laporan penerimaan, catatan persediaan, daftar permintaan barang, kemudian ada perkiraan pengawasan. Seperti ini Bapak dan Ibu. Ini salah satu contoh kita melakukan proses di dalam persediaan. Oke. Bapak dan Ibu, biasanya ada tolak ukur. Ini yang biasanya dilakukan di dalam persediaan. Nah, tolak ukur ini sangat terkait dengan kinerja manajemen persediaan. Karena biasanya kalau di satu perusahaan, biasanya ditempati oleh manajer. Maka nanti akan dilihat bagaimana turnover-nya, kemudian tingkat persediaan, apakah surplus gitu ya. Termasuk ini yang dead stock. Dead stock ini juga bisa menjadi masalah nih di perusahaan. Nah, ini saya tertarik nih dengan Pak Yulido ya. Pak Yulido, kalau di sana ada dead stock nggak Pak? Kalau di perusahaan Bapak? Nggak boleh itu, Pak. Nggak boleh. Iya. Sebisa mungkin tidak boleh kalau itu, Pak. Gimana Pak caranya Pak? Kalau sekarang dilakukan Pak? Kan itu kan kita barangnya tuh kan dipantau terus, Pak. Kecuali ada ini ya kan ada beberapa kasus dari manufakturnya misalnya ada kemasan saset obat saset itu kemasannya rusak. Nah, paling itu, Pak. Oke. Kalau misalnya itu ada juga sih, cuman nggak terlalu banyak. Itu tuh yang ini Pak, produk-produk yang udah expired gitu Pak. Oke Pak. Kalau misalnya kan udah kan itu apa namanya, ada produk-produk kadang kan ada bergeser peramalannya terus jadi lama ngendapnya sampai expired gitu Pak. Pak, kalau pencatatan keuangannya kalau ada yang dead stock itu berarti lost sales saja Pak ya? Iya betul Pak, dianggapnya lost sales tuh Pak. Lost sales. Betul. Oke, baik. Ini tapi sedikit ya sekarang Pak yang dead stock ya? Iya sedikit Pak, nggak terlalu banyak gitu. Oke. Apa Pak strategi yang dilakukan Pak untuk mengurangi dead stock ini kayak challenging nih? Iya itu tuh sebenarnya sih ini Pak agak mengganggu ke manufaktur gitu kan. Jadi kalau misalnya ada order baru bikin, nah gitu kan agak mengganggu di manufakturnya gitu Pak. Kan mereka juga butuh untuk penyediaan bahan bakunya enggak apa namanya, maksudnya enggak sebentar untuk mempersiapkan bahan bakunya gitu Pak. Paling nanti kalau misalnya ada order yang mendadak gitu, nah baru untuk barang-barang tertentu tuh diberlakukan seperti itu Pak. Oke, baik, baik Pak. Kalau ini ada Bu Eriska nih, Bu Eriska. Nih tadi kalau dari Pak kalau di Bu Eriska di PT Pos ya. Bu Eriska, gimana ada pengalaman dead stock nih Bu? Iya, iya Pak. Ibu punya pengalaman dead stock di perusahaannya Bu? Eh, maaf, Bung. Jadi tadi kayak agak itu apa Pak? Gimana Bu? Mohon maaf putus-putus. Ini saya baru gabung tadi Pak. Ini yang desktop itu apa Pak? Dead stock Bu. Jadi stok yang tidak bisa dijual, terus dia tetap ada di gudang gitu Bu. Oh, jadi kayak nggak terpakai gitu ya Pak? Ya bisa tidak terpakai, bisa juga dia harusnya terjual tapi tidak terjual gitu Bu ya. Ada Oh, kasus seperti itu nggak Bu di tempat iya, ini? iya sih Pak. Kan saya di bagian sarana ya Pak, dukungan umum. Itu Hmm. tuh kayak ada barang-barang pemakaian yang memang maksudnya itu sudah tidak digunakan lagi Pak. Jadi kayak ada model-model baru. Jadi yang udah kepake ya udah aja kesimpan gitu Pak, karena maksudnya udah ada yang update baru. Oh, oke. Dan Berarti itu nggak juga dipakai ya Bu ya? lumayan ngambil space sih Oke. Baik, baik. Baik, untuk terima gudang kasih. tuh, lumayan ngambil space karena banyak gitu kan Pak. Waktu pemesanannya itu udah pesan banyak, ternyata ini ya ternyata udah nggak dipakai lagi, jadi lumayan ngambil tempat juga sih Pak. Oke. Uangnya juga mengendap jadinya Bu ya? Investnya nggak dipakai ya? Iya iya iya, iya Pak. Siap, siap, siap. Banyak nggak Bu? Lumayan sih Pak, se mana gudangnya kecil lagi. Jadi Siap, siap, ngambil. siap. Baik, terima kasih Bu informasinya. Pak Rudi nih, Pak Rudi, angkat tangan, silakan Pak Rudi. Siap. Mohon izin Pak Dodi. Siap Pak Rudi, Eh, Bangga.
tadi kan yang sudah dijelaskan Pak Dodi itu ya terkait dengan FIFO, average method, dan LIFO itu kan pencatatan persediaan terkait dengan accountingnya Pak ya, betul ya Pak ya? Ya, betul Pak. Nah, bagaimana Pak, kan di lapangan atau perusahaan kan pabrik itu kan ada yang mereka itu di sini hanya maklon saja ya Pak ya, artinya tuh mereka tidak melakukan pembelian ya Pak ya. Ya. Misalnya ada perusahaan manufaktur misalnya. Perusahaan manufaktur itu ada yang maklon dari luar negeri gitu kan. Barangnya dikirim oleh buyernya dari luar negeri, bahan bakunya kemudian diolah di sini dan barang jadinya diekspor gitu ya Pak ya. Nah, terkait pencatatan secara akuntansinya Pak untuk persediaannya itu kalau untuk pabrik-pabrik atau perusahaan yang memang tidak melakukan pembelian itu apakah bisa dihitung atau metodenya itu menggunakan yang Pak Dodi dijelaskan tadi Pak, atau ada metode khusus Pak untuk pencatatannya Pak? Terima kasih. Oke, baik. Baik Pak. Jadi untuk beberapa perusahaan manufaktur yang pekerjaannya itu misalkan ada subkon ya Pak, atau misalkan tadi disebutnya maklun. Nah, biasanya biaya modal atau tanda kutip ya Pak, untuk biaya material, dalam hal ini bahan baku, mereka tidak mencatatkan di persediaan Pak. Nah, biasanya untuk persediaan yang mereka lakukan tidak bersifat akuntansi, tapi dia mencatatkannya adalah jumlah barang. Nah, kalau jumlah barang nanti kaitannya, kalau Bapak misalkan berhubungannya dengan produk-produk manufakturnya yang assembly apa ya, atau perakitan, maka concernnya adalah ke penjadwalan untuk proses penyelesaian dari produk finish good-nya. Nah, misalkan contoh kalau misalkan yang umum misalkan Pak ya, ini yang saya pernah terlibat dan ikut diskusi itu adalah contohnya perusahaan sepeda motor nih Pak. Jadi ternyata kalau untuk lini 1, lini 2 atau tier 1, tier 2 itu memang dikuasai oleh grupnya. Jadi contoh motor yang saya itu motor Yamaha Pak ya. Nah, kemudian ada tier ketiga. Nah, tier ketiga itu memang yang mengelola itu Pak bisa oleh pihak di luar grupnya. Karena dia bukan bahan-bahan yang utama. Nah, biasanya pencatatan persediaannya adalah ke jumlahnya saja Pak. Jadi tidak mencatatkan ke keuangannya gitu Pak. Jadi biasanya seperti itu. Nah, namun mereka bertanggung jawab kepada kehilangan barang Pak. Nah, di perjanjiannya biasanya ada nilai sanksi jika barang itu hilang atau rusak di tempat setelah adanya QC. Nah, itu yang saya ketahui Pak. Jadi di Subang itu ada satu SMK Pak mengelola part yang untuk sepeda motor Yamaha. Nah, seluruh bahan bakunya dikirim dan dia hanya persediaan. Tapi ada perjanjian ketika barang setelah datang ke sana rusak, setelah penerimaan Pak ya, setelah penerimaan dan QC, maka dia harus mengganti dengan sejumlah jaminan tertentu. Itu yang saya ketahui Pak Rudi, kalau dari sisi manufakturnya. Jadi pencatatan untuk keuangannya tidak dicantumkan Pak, gitu. Terima kasih Pak, sudah jelas Pak. Sama-sama Pak Rudi. Kalau Pak Rudi di perusahaan apa Pak sekarang? Saya di Bea Cukai Pak. Di Bea Cukai Pak Rudi ya. Kalau di Bea Cukai biasanya ada Bapak juga di ini ya Pak, di PLB ya Pak? Ada juga Pak ya, PLB ada juga Pak, kawasan berikat ada juga. Tuh. Oke. Kalau di kalau di PLB Pak, pencatatan persediaannya pasti dilakukan di perusahaan manufaktur karena biasanya dia membeli barang, kecuali kalau mereka grupnya nih Pak. Jadi misalkan kayak seperti yang saya ketahui itu ada beberapa perusahaan, contoh PT Pramas mungkin Pak ya, di daerah Bekasi, mereka membuat outsole untuk produk sepatu Pak. Jadi bahan-bahannya dari sana itu memang butiran plastik Pak, yang diimpornya. Begitu datang, mereka mencatatkan karena diberikan note untuk harga belinya Pak. Nah, tapi mereka tidak bisa membuat apa-apa gitu Pak ya, karena dia udah di-share dari kantor pusatnya di luar negeri. Gitu Pak Rudi. Siap Pak, siap. Ya, terima kasih Pak Rudi. Yang lain Bapak dan Ibu silakan. Kalau ada informasi mungkin bisa share dengan rekan-rekan di sini. Mungkin ini sekedar share ya Pak ya.
Ya, silakan Pak Agus. Untuk di PT Pos kan yang pertama bisnisnya itu berdasarkan jasa ya Pak ya. Oke, Pak. Jadi apakah ini BISIM persediaan ini bisa digunakan? Yang kedua berdasarkan memang nilai yang sudah ditetapkan, contohnya perangko dan materai. Yang ketiga tadi yang disampaikan Ibu Disa itu sebenarnya hanya untuk pemakaian. Oke. Jadi tidak untuk dijual gitu Pak. Ya, Jadi betul. barang-barang yang dikirim dari kantor pusat ditata rapi. Kalau kami dulu masih disebutnya dibuat per satu untuk persediaan supaya operasional itu berjalan dengan lancar gitu Pak. Jadi ada beberapa. Nah, apakah SIM yang dimaksud di sini itu hanya berhubungan dengan penjualan fisik saja Pak gitu yang sudah ditentukan rupiahnya, atau memang ada yang bisa jasa itu ditempatkan di sini gitu Pak. Biasanya kan kita berdasarkan margin, Betul, Pak. HPS Betul. dan biaya dan lain-lain gitu. Betul, betul, Pak. Betul. Betul. Ini untung Pak Agus nih bertanya nih Pak Agus. Jadi saya baru ingat Pak ya. Jadi di jasa juga ada catatan untuk persediaan, tapi sifatnya jasa Pak ya. Contoh Pak ya. Contoh. Jadi eh, kebetulan teman-teman yang sudah lulus nih Pak dari kami itu ada yang bekerja di beberapa perusahaan logistik. Jadi perusahaan logistik itu dia menjual produk misalkan Pak ya. Judulnya adalah layanan transportasi atau distribusi. Jadi dia mengikat kontrak Pak dengan misalkan salah satu perusahaan atau salah satu prinsipal Pak untuk produk-produk consumable Pak. Nah mereka kontrak jangka panjang dalam 1 tahun Pak. Kemudian dari kontrak jangka panjang tersebut mereka punya persediaan tracking Pak. Jadi tracking, punya persediaan tracking. Nah untuk tracking ini kalau kontraknya jangka panjang mereka tidak akan berubah nih Pak. Nah tapi kadang-kadang prinsipal itu akan nambah volume, Pak. Nambah volume. Jadi kalau nambah volume, harga tracking yang kontrak awal, misal Pak ya, Jakarta Bandung itu misalkan di setting 1,5 juta nih Pak, satu rate-nya. Nah begitu ada tambah volume, karena terjadi di tengah-tengah, maka dia dengan kontrak yang berbeda gitu Pak ya. Padahal jaraknya sama gitu ya, dari Bandung ke Jakarta, kemudian prinsipalnya juga sama. Tapi dia bisa mendapatkan atau karena menambah, dia akhirnya harus kontrak baru tuh Pak, karena ada tambahan tersebut. Nah biayanya biasanya agak lebih mahal karena mungkin waktunya itu on the spot atau berbeda-beda gitu Pak ya. Nah dengan kata lain, dia akan mengeluarkan biaya modal yang jauh lebih tinggi. Padahal jasa yang dijual biasanya kalau kontraknya 1 tahun, misalkan tadi 1,5 juta, tapi dengan kontrak yang yang lebih pendek tadi karena ada tambahan itu bisa lebih dari 1,5 juta. Sehingga kalau di pencatatan nanti di jasanya, maka dia akan dimasukkan tuh Pak biaya modalnya menjadi lebih tinggi dari yang kontrak sebelumnya. Nah ini contohnya Pak, mungkin salah satu yang saya baru ingat Pak. Kebetulan kemarin ada proyek dengan DHL melakukan salah satunya melakukan kelayakan Pak. Jadi mereka biasanya ada fluktuasi dan ditanyakan gitu Pak. Dan kita nanya ke vendor, oh kalau ada tambahan harga saya nggak segini gitu ya, karena dia harus ngontrak lagi dengan tracking yang lain. Gitu Pak Agus. Ini salah satu implementasi di bisnis jasa. Mungkin di PT Post juga terjadi mungkin ya Pak Agus ya. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi mungkin yang berdiskusi selain tadi udah Pak Rudi, Pak Agus tadi, yang lain mungkin kalau ada yang di daerah Indonesia Timur nih udah maghrib nih kayak. Baik, Bapak dan Ibu, kalau tidak ada, saya stop saya dulu. Saya ingin memperkenalkan Bapak dan Ibu. Kalau Mbak Vina masih muncul ya. Bu Vina masih menyimak? Ya, Pak. Bu Vina kenal software POM? PO. Belum, Pak. Belum ya. Kalau dulu menggunakan software apa Ya. Bu untuk solusi di matematiknya?
Saya lupa Pak ininya softwarenya. Ya, Iya, oke. untuk softwarenya saya lupa. Oke, Mbak Pina nggak apa-apa ya. Mungkin nanti ini bisa cocok ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, ini ada saya memperkenalkan ya. Kalau tadi hitung-hitungan yang seperti tadi Bapak Ibu sampaikan, ini mungkin saya akan mengenalkan satu software Bapak dan Ibu yang Bapak dan Ibu juga bisa download sih Bapak dan Ibu ya. Tentang software namanya QEM. Bentar, Bapak dan Ibu saya buka dulu. Namanya POM. Oke, izin share. Sudah terlihat ya Bapak dan Ibu? Sudah terlihat ya Bapak dan Ibu ya? Sudah Pak. Sudah Sudah Pak, ya? sudah. Sudah. Oke, Bapak dan Ibu ya. Ini di sini ada modul yang tadi saja Bapak dan Ibu ya, yang 2 hari ini kita sampai saat ini kita jelaskan. Di sini ada modul-modul Bapak dan Ibu ya untuk digunakan dalam penyelesaian kasus-kasus. Ini contohnya yang sudah kita lakukan ini forecasting. Kemudian di sini ada inventory Bapak dan Ibu ya. Jadi yang lainnya ini bisa digunakan. Jadi statistik Bapak dan Ibu bisa gunakan juga. Kemudian di sini ada linear programming yang sering digunakan. Kalau Bapak dan Ibu ini menggunakan project management juga bisa pakai ini Pak untuk melihat kurva SS seperti apa. Goal programming, game theory gitu ya. Nah ini contoh di forecasting Bapak dan Ibu ya. Nah, saya nanti Bapak dan Ibu kalau untuk software ini saya lihat sangat mudah gitu dijalankannya Bapak dan Ibu ya. Nanti juga tinggal Bapak dan Ibu belajar di help-nya. Tapi saya akan contohkan salah satunya forecasting sama inventory Bapak dan Ibu ya. Saya ambil dulu yang inventory Bapak dan Ibu ya. Ini Bapak dan Ibu nanti tinggal di modul, kemudian nanti pilih mana yang mau dibuat. Misalkan saya pilih inventory, akan diarahkan nanti ke buat file yang baru Bapak dan Ibu ya. Nah, nanti kalau di sini juga ada modul tree-nya, Bapak dan Ibu juga bisa klik di sini, tapi lebih mudah menggunakan di sini, Bapak dan Ibu. Klik di inventory, kemudian kita new. Nah, ini ada model yang bisa kita gunakan nih, Bapak dan Ibu. Mau EOQ, nanti ada, ini production order quantity model, ini belum saya sampaikan. Back order inventory ini kalau nanti kita bisa lakukan juga, Bapak dan Ibu, karena ini hampir sama dengan EOQ. Production with back order model, kemudian ada EOQ model diskon, Bapak dan Ibu ya. Kemudian ada reorder point, ada reorder point untuk yang normal distribusi, ada yang untuk discrete. Kalau normal distribusi, Bapak dan Ibu, gunungnya itu ada satu loncatan gitu, Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti kita mungkin mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah lulus statistiknya, nanti di statistik itu belajar juga di jenis-jenis distribusi. Nah, ini contoh Bapak dan Ibu kita mencoba pakai EOQ model. Nah, kita tinggal klik saja. Nanti kita contohkan, kita ngambil contoh soal yang kemarin ada di slide Bapak dan Ibu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu ada pilihan, mau dengan reorder point, jadi menghitung dengan reorder point-nya atau tidak. Nah, kalau tidak, Bapak dan Ibu kita coba dulu. Kita buat, nah di sini parameternya sama Bapak dan Ibu ya. Jadi ada demand, ada setup atau ordering cost yang kemarin, ada carrying cost, ada unit cost. Nah, unit cost-nya kebetulan kalau yang ini tidak pakai persentase, jadi langsung dituliskan berapa unit cost-nya. Nah, kita akan mencoba menggunakan yang soal kemarin dari demand rate-nya. Kemarin contohnya kita akan masukkan Bapak dan Ibu nih dengan soal yang ada.
kemarin kita tahu bahwa biaya kebutuhannya itu adalah yang tadi dikerjakan ya, itu 120 ton. Nah, kita masukkan di sini demand-nya 120 ton, Bapak dan Ibu ya. Kemudian ordering setup atau ordering cost-nya, berarti ini ongkos pesan, Bapak dan Ibu ya. Kita lihat order pesannya, kemarin biaya pemesanan itu 1.500 per ton. Nah, 1.500. Kita masukkan 1.500. Oke, tapi di sini nanti Bapak dan Ibu, nah saya belum mengganti ke bentuknya rupiah, ini masih dalam dolar biasanya. Sorry, 1.500. Ini 1.500. Kemudian holding cost-nya atau carrying cost, Bapak dan Ibu. Ini biaya simpannya, biaya penyimpanannya ini 1.000 kemarin, Bapak. Sorry. Mohon maaf Bapak dan Ibu ya. Kita coba yang saya tampilkan dulu biar tidak bingung untuk biaya-biayanya. Saya tampilkan yang pertama dulu. Nah, ini sudah terbuka. Saya lihatkan lagi, takut Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, saya berikan contoh yang ini. Yang pertama saja. Sebentar. Dulu. Oke. Saya ulangi lagi Bapak dan Ibu ya. Nah, ini yang 2,6 juta atau 2,6 juta atau 2.600.000 ya Bapak dan Ibu ya. Demand-nya 2.600.000. Sambil saya masukkan Bapak dan Ibu. Mohon maaf nih. Kemudian ada pesan. Ongkos pesannya di sini adalah $500. $5.000 Bapak dan Ibu ya. Kita masukkan $5.000. Oke. Kemudian holding cost Bapak dan Ibu. Kalau di soal ini holding cost-nya kita harus kalikan dulu. Ini 2% dikali dengan 5 Bapak dan Ibu ya. Kalau kemarin kita temui 2% dikali 5, ini 0,02 dikali 5 Bapak dan Ibu ya. Jadi totalnya 0,01 nih. 0,1 untuk 2% dari 5 ya Bapak dan Ibu ya. Berarti ini 0,1. Dan 0,1. Kemudian unit cost-nya Bapak dan Ibu ini adalah 5. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini. Saya share lagi. Q-form-nya. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Jadi permintaannya 2.600.000, kemudian setup cost-nya 5.000 tadi, kemudian holding atau carrying cost-nya ini 2% dikali dengan 5. Nah, untuk cost per unitnya adalah $5 Bapak dan Ibu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu tinggal di sini ada tombol hijau. Kita tinggal solve. Tinggal diklik solve-nya. Nah, ini langsung keluar Bapak dan Ibu ya. Ini hasilnya. Jadi optimal ordernya ini sama dengan yang kemarin kita lihat. 509 yang kita bulatkan jadi 510 ya Bapak dan Ibu ya. Ini optimal untuk kuantitinya ya Bapak dan Ibu. Kemudian maksimal levelnya ini sudah diketahui juga. Jadi total yang untuk maksimal level
Average inventory berarti Q dibagi 2, Bapak dan Ibu ya. Kemudian order per period, kemarin yang kita hitung berapa kali jumlah ordernya, ini 350 atau 365 dibagi dengan jumlah order tadi, Bapak dan Ibu, 5. Kemudian annual setup sama holding cost ini masih jumlah sama karena dikalikan dengan rata-rata inventory. Jadi untuk yang cost total karena belum dimasukkan safety atau safety stoknya, ini masih angka yang untuk holding cost sama setup saja, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kita lihat grupnya, nah ini holding cost, ini setup cost, Bapak dan Ibu ketemu di order quantity-nya di sini. Nah ini Bapak dan Ibu bisa digunakan nanti bisa menggunakan salah satunya dengan menggunakan software ini. Kira-kira Bapak dan Ibu kalau yang ini menggunakan software mungkin bisa lebih cepat ya Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan ini sebagai satu bagian saja. Nanti untuk membandingkan karena nanti rencana insya Allah kita akan asesmen Bapak dan Ibu ya. Asesmen untuk UTS. Nanti soalnya akan saya berikan juga. Tapi dikerjakan manual dulu Bapak Ibu. Pakai Excel boleh. Tapi nanti yang manualnya Ibu Bapak lakukan juga. Nanti bandingkan dengan yang di software. Kalau sudah benar ya itu pasti sesuai Bapak dan Ibu ya. Nah ini contoh untuk yang inventory Bapak dan Ibu dengan menggunakan EOQ. Sampai sini Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik. Izin Pak, untuk UTS tuh minggu depan ya Pak ya? Itu melalui apa Pak? LMS atau seperti apa Pak? Ininya soalnya atau pengiriman soalnya? Ya, soalnya melalui LMS Pak. Nanti akan dikumpulkan. Biasanya saya memberikan waktu 2 kali 24 jam Pak nanti. Ya Pak. Untuk penyelesaiannya Pak. Gitu. Ya, makasih Pak. Siap. Baik. Nah ini contoh untuk yang ini Bapak dan Ibu ya. Untuk yang EOQ. Nah kebetulan nanti kita akan coba lagi. Misalkan Bapak dan Ibu ya. Ini contoh yang forecast nih Bapak dan Ibu ya. Ini yang forecasting. Nah yang forecasting. Forecasting Bapak dan Ibu. Nah Bapak dan Ibu ini banyak pilihan. Ada yang time series, least square, multiregresi, regresi, sama error analysis. Nah kalau kita time series berarti Bapak dan Ibu acuannya adalah waktu atau periode tertentu, contoh Pak, seperti hari, bulan, sama tahun. Nanti metode-metode apa yang ada di time series, kita klik dulu Bapak dan Ibu ya. Nanti biasanya ditanya, periodenya mau berapa? Nah ini contoh kita akan menggunakan data yang awal Pak. Data yang waktu kita melakukan inventory ini Pak. Kita coba datanya 10. Misalkan seperti ini. Nah ini akan muncul Pak nanti di sini. Kita menuliskan periodenya, kemudian dengan demand-nya. Nah periode ini kita juga bisa rubah Pak. Misalkan dengan satu saja, ini dengan 2 gitu Pak ya. Dengan 3, dengan 4, dengan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nanti dengan ini mungkin akan kelihatan. Nah, Bapak dan Ibu, untuk metode, ini Bapak dan Ibu di sini ada. Nah, yang naif metode itu adalah metode rata-rata Bapak dan Ibu. Jadi disebutnya naif method. Nah, kemudian ada moving average. Nah, ini Bapak dan Ibu yang kemarin pergerakan itu. Kemudian ada smoothing Bapak dan Ibu ya. Kemudian ada linear trend. Ada linear regresi. Nanti Bapak dan Ibu bisa dicoba. Nah, contoh misalkan kita akan menggunakan naif method Bapak dan Ibu ya. Nah, terlebih dahulu kita harus memasukkan datanya dulu. Nah, saya coba lihat datanya dari yang modul awal, Bapak dan Ibu ya. Mungkin untuk perbandingan, untuk yang forecasting,
cari datanya. Oke. Misalkan datanya Bapak dan Ibu ya, saya punya data seperti ini. Ini ada di modul berapa nih? Ini kalau tidak salah ada di modul 2 nih Bapak dan Ibu ya. Kita akan memforecast untuk 10 bulan saja dulu. Nah, saya kopikan dulu. Ini harus satu-satu nih Bapak dan Ibu ya. Misalkan datanya saya acak saja dulu ya Bapak dan Ibu ya. Ini 100, misalkan ini 120, ini 130, ini 120 lagi, ini 130, ini 110, ini 110, 100, ini 120, 120, ini 120. Oh, nggak ada, sebentar. Bapak dan Ibu, muncul nggak POM-nya ke tempat Bapak dan Ibu? Oh, Bapak dan Ibu, masih muncul nggak ya POM-nya? Sepertinya crash, Pak. Enggak muncul, Pak. Enggak, Pak. Enggak muncul, Pak. Enggak muncul, Pak. Kalau di saya ada ya? Sebentar, Pak. Sudah, Pak. Ada. Sudah, Pak. Oke. Sebentar ya. Sebentar, Pak. Oke. Saya ulangi lagi, Pak. Time series. Oke. Ini full data. Saya gunakan yang ini saja, biar langsung, Bapak dan Ibu. Oke, saya pakai data acak, Bapak dan Ibu. Ini mohon izin. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan coba pakai naib method. Kemudian kita tinggal klik yang solve ini, Bapak dan Ibu. Nanti kita akan ketemu dengan next period. Nah, next period inilah Bapak dan Ibu nanti yang jadi periode ke-11. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu ya, ini di sini ada detail dan error analysis. Nah, ini saya belum menyampaikan Bapak dan Ibu ya. Di error itu ada yang namanya mean average deviation, ada mean square error, ada mean average and forecast error. Nah, Bapak dan Ibu ya, ini ada 3. Nah, Bapak dan Ibu, ini kita fokus ke sini dulu. Jadi, memforecast untuk yang bulan ke-11, ini adalah 125 nih, Bapak dan Ibu. Dengan cara yang naif tadi. Jadi, kalau kita lihat, seperti Bapak dan Ibu sampaikan, jadi kalau kita memforecast untuk di bulan 1, di bulan 2-nya, maka yang bulan ini akan turun ke sini, forecast-nya. Yang ini akan turun ke sini. Nah, untuk berikutnya, dia akan merata-ratakan dari ketemu nih, Bu. Ini 125 itu dari forecast sebelumnya. Tapi kalau dilihat dari average-nya, ini adalah 124, Bapak dan Ibu ya, untuk forecast-nya. Nah, ini kalau kita dengan menggunakan naik. Nah, sebetulnya pemilihan mana forecast yang terbaik nanti dilihat dari errornya, Bapak dan Ibu ya, dari error ini. Tapi saya belum sampaikan karena nanti ada tambahan sekaligus untuk penjelasan mengenai error ini. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita coba dengan bentuk lain, dengan metode yang lain, misalkan saya menggunakan moving average, Bapak dan Ibu ya, misalkan. Di sini periode average-nya ini ada 1, kita bisa pilih. Kalau kemarin kan yang bergeraknya itu 3 sama 5. Saya coba yang 3 ya, Bapak dan Ibu ya. Kita moving average, nah kita tinggal masukkan, kita bisa lihat detail dan errornya Bapak dan Ibu. Nah, dia akan di-average-kan setiap 3 bulan, gitu ya, forecast-nya. Gitu ya.
dia akan 3 bulan. Berikut pun yang ini, yang next periodnya ini dia akan dilakukannya per 3 bulan. Jadi nanti kita akan melihat di sini. Kalau kita lihat di grafiknya, nah akan kelihatan nih Bapak dan Ibu. Jadi forecast yang berikutnya itu adalah di sini. Jadi kalau kita menggambarkan, oh ini ternyata fluktuasinya seperti ini. Kira-kira dia akan membuat forecast yang sama gitu ya. Ini bisa Bapak dan Ibu lihat. Ini kan cara forecastnya kalau dilihat grafiknya seperti ini. Nah tapi di forecastnya ini menjadi lebih smooth Bapak dan Ibu. Nah seperti ini. Nah ini adalah periode berikutnya yang diramalkan. Jadi ada di proses ini. Nah, ini contohnya. Kemudian, oh, nah, ini error untuk dan biasnya Bapak dan Ibu ya, termasuk juga standar errornya. Jadi sebagai awal saja, kita akan memilih kalau antar metode, mana error yang paling kecil. Biasanya yang dibandingkan itu bisa MAD, bisa MSE, bisa juga MAPE. Tapi kalau misalkan dari metode yang tadi, sama-sama MSE ya dibandingkannya MSE. Nah, saya mungkin menunjukkan metode yang lain. Dicoba lagi Bapak dan Ibu ya. Kita klik editnya. Kemudian kita lihat di sini misalkan ada eksponensial smoothing, Bapak dan Ibu ya. Misalkan seperti ini. Nah, kalau eksponen smoothing Bapak dan Ibu ini ada faktor alfa. Faktor alfa ini adalah faktor yang ditentukan memang oleh pengalaman, tapi jarang yang melakukan karena memang eksponensial itu kan datanya harus sangat tajam gitu Bapak dan Ibu ya perbedaannya. Nah, kalau kita lihat saja Bapak dan Ibu ya, nanti kita lihat errornya. Nah, kita akan lihat di sini, ini forecastnya ini lebih konservatif dari yang tadi Bapak dan Ibu ya. Jauh lebih kecil nih dari yang tadi. Ini 125. Kalau kita lihat grafiknya, nah ini Bapak dan Ibu ya. Ini jauh lebih halus karena dia melakukannya dari data di awal. Nah ini seperti ini. Ini tapi dengan pendekatan alfanya 0,5. Jadi alfa 0,5 ini menunjukkan konstanta yang bisa hubungannya adalah dengan deviasi Bapak dan Ibu ya. Mungkin nanti kita akan diskusi mengenai deviasi. Nah itu Bapak dan Ibu, ini salah satu tool saja. Nanti kalau Bapak dan Ibu, ini bisa di-download free Bapak dan Ibu ya. Nanti Bapak dan Ibu kalau misalkan nggak berhasil download, saya juga nanti akan share untuk Bapak dan Ibu. Gitu. Baik Bapak dan Ibu, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang didiskusikan mengenai softwarenya. Atau sudah cukup paham Bapak dan Ibu dengan softwarenya? Bisa diinstal di iOS nggak, Pak? Di iOS bisa ya Pak? Bisa. Tapi versinya berbeda nih Pak. Kalau yang ini saya untuk for Windows nih Pak. Sebentar ya, saya lihat source-nya ya Pak. Saya bisa share di grup ya enggak ya? 11 mega biasanya nggak kuat. Pak Bapak Ibu saya sudah share di grup, nanti dicoba saja Bapak dan Ibu untuk softwarenya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa akses Bapak dan Ibu ya untuk aksesnya. Silakan diinstal. Izin Pak, kalau misalnya ada juknisnya Pak, biar bisa dipelajari sambil praktek Pak. Di dalam yang saya kirimkan Pak ada manualnya Pak. Oke, baik Pak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat Pak. Tapi kalau Bapak ada yang sudah familiar dengan Excel Pak di tempat Bapak?
Excel, Pak. Ya, pakai Excel juga bisa Pak untuk yang forecasting tapi terbatas. Tapi kalau ini sudah lebih bagus. Ya, Pak. Ya, siap Bapak dan Ibu. Kalau ini, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjut lagi. Oke, sebelum melanjutkan, sebentar. Saya buka dulu. Sebentar Pak. Bapak Ibu sebentar. Siap. Siap. Oke. Bapak dan Ibu, ini mohon izin ya, saya dipanggil Bu Rektor nih. Bapak dan Ibu, yang software tadi, mohon izin kalau bisa diinstal, nanti tolong diinstal, Bapak dan Ibu ya. Ini saya tadinya mau menyampaikan ini, tapi saya diundang rapat, katanya ditunggu Bapak dan Ibu nih. Bapak dan Ibu, untuk yang saya menyampaikan, untuk yang ujian itu hanya sampai di EOKI ini Bapak dan Ibu ya. Jadi ada forecasting, kemudian ada EOKI. Nah kemudian insya Allah Bapak dan Ibu persiapan saja. Kita akan ujian insya Allah di hari Kamis ya Bapak dan Ibu ya. Di hari Kamis. Tapi saya akan memberikan soalnya dimulai di hari Selasa Bapak dan Ibu. Kira-kira Bapak dan Ibu bisa? Jadi Kamis itu tinggal submit gitu Bapak dan Ibu. Bisa, Pak. Bisa ya? Baik. Bisa, Pak. Bisa. Baik. Bisa, Pak. Baik, jumlah soalnya Bapak dan Ibu ada 3. Jadi soal yang forecasting, kemudian ada soal EOKI, ada 2 soal. Bapak dan Ibu silakan kerjakan. Nanti ada pembeda Bapak dan Ibu dari masing-masing soal, meskipun caranya sama. Nanti Bapak dan Ibu ada pembeda dari masing-masing soal itu. Nanti dipersiapkan saja Bapak dan Ibu, hari Selasa akan saya upload di e-learning. Nanti Bapak dan Ibu tinggal mengaktifkan, mengerjakannya saja, nanti disubmit maksimum di hari Kamisnya Bapak dan Ibu ya. Jadi hari Kamis tetap kita masuk Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu sambil submit, kemudian asesmennya sambil dijalankan. Hari Jumatnya saya kasih libur Bapak dan Ibu ya, sebagai kompensasi dari asesmennya, karena asesmennya sudah dilakukan gitu Bapak dan Ibu. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf ada panggilan nih Bapak dan Ibu untuk sore ini. Kalau masih ada ditanyakan, saya mungkin masih bisa menginformasikan. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada. Ini terima kasih Bu Vina ya, sudah mengirimkan. Bapak dan Ibu silakan di-download saja dari Bu Vina. Kita foto dulu Bu ya untuk absen. Oke. Baik. Siap. Untuk yang pertama, Bapak dan Ibu, kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, siap-siap. 1, 2, 3. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf. Saya menutup lebih cepat karena ada panggilan. Mohon izin. Sampai ketemu lagi. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak Dodi. Ya, sama-sama Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya.